Yuk dibantu di tap-tap, di share-share lagi yuk, di tap-tap, di share-share lagi yuk, biar jangkauan kita lebih luas lagi yuk. Thank you, terima kasih semuanya. Kita naruh sendal di mana ya tadi? Sendal kita mana ya? Sendalnya cari yang baru. Hilang. Oh itu ada. Bill, thank you Bill. Yuk dibantu di tap-tap, di share-share-nya loh. Ini kan sebenarnya Sumpah Pocong ini kan masyarakat atau netizen kan menartikan dampak daripada Sumpah Pocong ini kan. Kalau hanya sakat natal saja yang disuruh, sedangkan yang satunya yang aja tidak disuruh. Nanti netizen itu akan melihat dampak tulangnya itu kesian, nggak bisa, tetap harus ada itu, harus ada tuh. Nah, kalau misalnya tidak datang bagian yang hari ini, Saka sendiri akan tetap disumpah sendiri atau kayak gitu? Itu terserah daripada kesiapan sekarang. Tapi bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Jadi sifat sumpah itu sifatnya bukan Sumpah Pocong. Sumpah apa? Ya, tetap kita laksanakan Sumpah Pocong. Sebab hari ini kan Sumpah Pocong, kan gitu, Sumpah Pocong. Akan tetapi kalau ada yang mengatakan bahwa kalau Sumpah Pocong itu ada musyrik apa, itu orang yang masih dangkal itu pemikiran, picik gitu. Kenapa? Pada saat Sumpah Pocong kita bukan ngambil sumpahnya sumpah demi pocong, tidak. Tetap sumpah demi Allah, tetap yang menguasai langit dan bumi seisinya, begitu. Ada itu, tidak tahu siapa yang mengatakan kalau itu musyrik, kok enggak. Dan tentu saja hak ataupun pendapat pribadi masing-masing pihak mengenai sumpah ini kan itulah kembali ke keyakinan masing-masing ya. Betul. Kang Raden yang ada yang juga beranggapan bahwa semestinya kasus ini diletakkan pada persoalan hukum saja, karena prosesnya kan sudah bergulir di PK yang nanti tinggal mengambil keputusan. Kok lantas ditarik-tarik ke urusan keyakinan, lantas ditarik ke urusan Sumpah Pocong dan sebagainya, yang dirasa ini nggak akan bernilai dalam pembuktian, pengadilan dan lain sebagainya. Bagaimana Kang Raden menilai opini dan pandangan? Jadi sebetulnya ya, memang sudah saya katakan dari tadi bahwa Sumpah Pocong ini bagian daripada kearifan lokal. Tidak ada dalam syariat Islam, tetapi kita kebiasaan orang-orang kampung, orang-orang Jawa lah dari zaman dulu gitu. Jadi kalau ada permasalahan yang tidak menemui titik terang, ada jalan buntu lah. Itu kebanyakan orang-orang Jawa juga dia ngambilnya jalan keras dengan Sumpah Pocong, karena dengan hukum negara ini kan hukum negara sudah berjalan. Tetapi kalau sampai 8 tahun ini kan, sampai dengan hari ini masih tetap tidak terungkap, seakan-akan menemui jalan buntu, seakan-akan menemui sisi gelap yang terawat sana. Nah maka dari itu habis sholat Jumat, kalau Sumpah Pocong itu memang nanti sangat kelihatan sekali dampaknya, dampak atau tulah dari yang mengucapkan Sumpah Pocong yang berdusta pada saat tapi kalau sumpahnya di pengadilan itu yang lain, nggak mungkin akan ini akan berdampak atau tulahnya sesegera mungkin seperti yang dilakukan dengan Sumpah Pocong. Singkat kata Kang Raden yang mengatakan bahwa orang siapapun bisa saja bersumpah demi agama, demi apapun di pengadilan. Betul. Tapi itu lebih kepada dosa apabila disebut bohong. Tapi kalau itu dilakukan dalam bentuk kearifan lokal seperti Sumpah Pocong seperti ini, dampak dan tulahnya itu akan langsung bisa dirasakan. Betul.
hanya waktu yang bisa. Ya. Ini terakhir Kang, prosesinya akan seperti apa? Prosesinya seperti yang Pak Jenderal lihat di situ. Ini sudah kita siapkan. Ini sudah kita siapkan untuk 2 orang. Oke. Kain kafan beserta bumbu mayit namanya. Bumbu mayit. Bumbu mayit. Ini 100% virtualnya persiapannya sama dengan kita mau membungkus orang meninggal. Sama. Gitu. Bawa bumbu mayitnya Pak. Virtual dan segala macam sama, tidak ada yang dikurangi dan dilebihi. Persis kayak kita mau ngubur mayat. Nah, nanti terus kita memisahkan sumpah, lantas diikuti oleh si objek. Begitu. Dari kepala sebelah sana. Ada prosesi memandikan juga. Ada proses dimandikan, disucikan. Ada semua. Itu kan bumbu cendana, udah lengkap. Tinggal objeknya aja. Iya. Yang belum lengkap. Yang belum lengkap tinggal objeknya saja. Jadi objek sumpahnya satu sudah hadir, satu Ya. lagi belum hadir. Oke. Tapi segala perna-perni yang dibutuhkan untuk sumpah itu Sudah 100%. sudah 100%. Tinggal kita nunggu objeknya saja. Dan direncanakan insya Allah nggak ada sholat subuh. Sekali lagi atur nuhun Siap. Kang Raden Siap. sudah kami di sini dan izinkan kami Kang Raden untuk bisa melihat proses ini Kang Raden ya. Mangga, Kami silakan. akan mengawal seperti apa Silakan. prosesi Sumpah Pocong ini dan juga tidak sedikit juga ini jadi seperti tempat wisata dadakan ini Kang Raden pada pokoknya ini. Iya, Iya, alhamdulillah. semakin ramai pengunjungnya dan melihat bagaimana prosesi Sumpah Pocong di